Kewajiban jangka panjang dan ekuitas, konsep pencatatan dan penyajian dalam laporan posisi keuangan, memahami bagaimana perusahaan mencatat janji dan hak pemiliknya. Neraca mengikat janji dan hak. Laporan posisi keuangan merangkum aset, liabilitas, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Sebuah potret finansial yang mengikat dua sisi, yang pertama liabilitas dan kedua ekuitas. Selanjutnya ada kewajiban jangka panjang, utang yang tidak cepat selesai. Liabilitas jangka panjang dicatat untuk mendanai aktivitas perusahaan dalam periode yang melampaui satu siklus operasi, yang terbagi beberapa. Yang pertama wesel bayar, yang kedua beban bunga, yang ketiga skema angsuran. Wesel bayar, surat utama formal dengan janji pembayaran pada tanggal jatuh tempo tertentu. Beban bunga ialah biaya atas penggunaan dana pinjaman diakui sesuai periode berjalan. Skema angsuran, pembayaran dapat dilakukan dengan angsuran tidak sama besar atau sama besar. Selanjutnya ada cara pencatatan wesel bayar. Apa itu wesel bayar? Wesel bayar adalah surat utang formal yang mewajibkan perusahaan membayar sejumlah uang pada tanggal jatuh tempo. Perusahaan yang mencatat utang pokok dan beban bunga secara terpisah. Yang pertama ada penerbitan wesel, catat utang pokok di neraca. Yang kedua pengakuan bunga, catat beban bunga per periode. Yang ketiga pelunasan angsuran, kurangi utang bayar dan bayar bunga. Selanjutnya, kapan suatu kewajiban disebut jangka panjang? Bisa teman-teman saksikan sendiri di layar. Selanjutnya ekuitas bukan sekedar hak angka, itu selisih hak. Ekuitas hak residual pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi seluruh kewajiban. Rumus sederhananya, aset kewajiban ekuitas mencerminkan seberapa besar aset perusahaan yang benar-benar milik pemilik setelah utang dilunasi. Sumber pendanaan, pencatatan ekuitas menggambarkan asal-usul modal yang disetorkan pemilik perusahaan. Yang terakhir, penyajian akurat. Ekuitas disajikan secara transparan agar pemangku kepentingan memenuhi posisi keuangan pemilik. Modal disetor ketika setoran lebih dari nominal. Komponen modal disetor, nilai pasar atau nominal, tambahan modal disetor, yang terakhir saham sebagai bukti kepemilikan. Selanjutnya dividen dan saldo laba atau alur dari laba ke pemilik. Ada laba operasional, saldo laba, dan dividen. Selanjutnya ekuitas pemegang saham versus instrumen ekuitas. Hak pemegang saham, ada hak suara, berpartisipasi dalam keputusan, hak dividen. Hak dividen menerima bagian keuntungan yang dibagikan. Ketiga, hak memesan efek terlebih dahulu. Dan terakhir, hak residu. Selanjutnya, checklist pencatatan yang benar. Ada kewajiban jangka panjang. Yang kedua, modal disetor. Yang ketiga, dividen dan saldo laba. Yang terakhir, validasi dan klasifikasi.